bahwa negara Israel dan dukungan internasional terhadapnya adalah langkah awal dalam mempersiapkan kedatangan Dajjal. Ada yang percaya bahwa tujuan Zionisme adalah menciptakan dunia yang penuh ketidakadilan dan penderitaan, yang pada akhirnya akan dipimpin oleh Dajjal. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang cukup menarik perhatian dunia, yaitu tentang Zionisme. Topik ini sering banget jadi pembahasan di berbagai kalangan, baik itu dunia maya, forum-forum diskusi, atau bahkan di kalangan berita. Banyak teori konspirasi yang beredar tentang Zionisme yang katanya punya rencana besar untuk menguasai dunia. Dan ada kaitannya dengan agenda khusus untuk menyambut Sang Mesias. Tapi Mesias versi mereka yaitu Dajjal. Tapi sebenarnya apa sih itu Zionisme? Dan kenapa banyak banget teori konspirasi tentang gerakan ini? Dan mari kita bahas dalam Konspirasi Dunia. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu Zionisme. Zionisme ini sebenarnya adalah gerakan politik yang muncul pada akhir abad ke-19. Saat itu banyak orang Yahudi yang menghadapi diskriminasi, penganiayaan, dan kekerasan di berbagai dunia, terutama di Eropa Timur. Bayangkan, mereka mengalami banyak tantangan, mulai dari pembatasan hak-hak sipil hingga serangan antisemit yang sangat kejam. Di tengah kondisi yang sulit ini, muncullah gagasan untuk mencari solusi jangka panjang demi keamanan dan keberlangsungan hidup komunitas Yahudi di seluruh dunia. Nah, tujuan utama dari gerakan Zionisme adalah untuk membentuk suatu negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina yang dianggap sebagai tanah leluhur mereka. Gerakan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Theodor Herzl. Dia adalah seorang jurnalis dan pemikir asal Austria yang percaya bahwa orang Yahudi perlu punya tempat yang aman untuk hidup, di mana mereka bisa merdeka jauh dari ancaman antisemitisme yang semakin meningkat di Eropa saat itu. Di dalam bukunya yang terkenal, The Judenstaat, Herzl merumuskan misinya tentang sebuah negara Yahudi di Palestina. Dia percaya bahwa tanpa memiliki negara sendiri, orang Yahudi akan terus jadi target penganiayaan. Maka Zionisme pun menjadi simbol harapan bagi orang-orang Yahudi yang ingin bebas dari penderitaan akibat rasisme dan pengucilan yang sudah mereka alami selama berabad-abad. Perjuangan ini semakin mendapat momentum setelah tragedi Holocaust di Perang Dunia II, di mana 6 juta orang Yahudi dibantai oleh rezim Nazi. Kengerian Holocaust ini membuat dunia terkejut dan mulai muncul simpati global terhadap upaya pendirian negara Yahudi. Akhirnya pada tahun 1948, setelah berbagai konflik dan tekanan politik internasional, impian ini terwujud dengan berdirinya negara Israel di wilayah Palestina. Nah, disinilah hal-hal menjadi lebih rumit. Setelah Israel berdiri, banyak teori konspirasi bermunculan, terutama seiring dengan semakin memanasnya konflik Israel-Palestina yang menjadi isu global. Zionisme yang awalnya adalah gerakan politik untuk mendirikan negara bagi orang-orang Yahudi, seringkali dicampur adukan dengan teori-teori tentang kekuasaan global, elit rahasia, dan pengaruh Yahudi di seluruh dunia. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa Zionisme bukan hanya sekedar gerakan nasionalisme, tetapi bagian dari rencana besar untuk menguasai ekonomi, politik, dan media dunia. Dengan banyak narasi konspirasi, Zionisme sering dihubungkan dengan konsep New World Order atau tatanan dunia baru yang digambarkan sebagai rencana tersembunyi dari elit global untuk mengontrol semua aspek kehidupan di seluruh dunia. Dalam pandangan ini, Zionisme dianggap sebagai kekuatan yang tidak hanya fokus pada Israel, tetapi juga memiliki pengaruh besar di balik layar di berbagai negara besar, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Teori-teori seperti ini menyebar luas di berbagai forum dan buku-buku konspirasi, dan seringkali menjadi perdebatan sengit. Salah satu dokumen yang sering disebut-sebut dalam konteks ini adalah The Protocol of the Elder of Zion, sebuah teks palsu yang muncul di awal abad ke-20.
Dokumen ini mengklaim sebagai risalah rahasia dari pertemuan para pemimpin Yahudi untuk merencanakan dominasi dunia. Meskipun telah terbukti sebagai hoak atau tipuan, The Protocol of the Order of Giants masih menjadi dasar bagi banyak teori konspirasi yang mengaitkan Zionisme dengan kontrol global. Jadi, banyak orang yang percaya bahwa teori-teori konspirasi ini sebenarnya terlalu berlebihan. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai propaganda antisemit yang bisa berbahaya. Mereka berpendapat bahwa Zionisme hanyalah gerakan politik yang sah, yang berfokus pada hak-hak orang Yahudi untuk memiliki negara sendiri. Dan yang paling penting, mereka bilang tidak ada bukti nyata untuk mendukung klaim tentang rencana besar penguasa dunia. Namun di sisi lain ada juga yang merasa bahwa pengaruh Zionisme, terutama di dunia politik dan ekonomi, mungkin lebih besar dari apa yang kita lihat di permukaan. Mereka seringkali menunjukkan hubungan erat antara Israel dengan negara-negara di Amerika Serikat, serta pengaruh lobby-lobby pro-Israel di pemerintahan dan media. Teori konspirasi tentang Zionisme sebenarnya berakal dari dokumen kontroversial yang dikenal sebagai Protokol Para Tetua Zion. Dokumen ini muncul pertama kali di Usia pada awal abad ke-20 dan mengklaim bahwa ada rencana rahasia dari para pemimpin Yahudi untuk menguasai dunia. Menurut dokumen ini, orang-orang Zionisme mempunyai misi untuk mengendalikan ekonomi, politik, dan media di seluruh dunia. Namun, penting untuk kita catat bahwa banyak para ahli sejarah dan peneliti sepakat bahwa protokol para tetua Zion ini adalah dokumen palsu yang dirancang untuk menyebarkan kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Dokumen ini muncul dalam konteks propaganda antisemit yang cukup kuat di Rusia pada saat itu. Meskipun sudah terbukti palsu, sayangnya masih ada orang yang percaya terhadap dokumen ini. Dari sinilah berbagai teori konspirasi tentang Zionisme mulai berkembang. Nah, mari kita bahas beberapa teori konspirasi yang sering kita dengar tentang Zionisme. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah bahwa Zionisme adalah bagian dari rencana besar untuk menguasai dunia. Beberapa teori mengklaim bahwa orang-orang Yahudi atau Zionis memiliki pengaruh sangat besar terhadap sektor keuangan, politik, dan media. Mereka diduga menggunakan pengaruh ini untuk mengendalikan pemerintahan di banyak negara dan membentuk dunia tatanan baru atau New World Order. Ada juga yang percaya bahwa Zionisme terlibat dalam peristiwa penting dalam sejarah, mulai dari Perang Dunia, pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, hingga konspirasi yang melibatkan kelompok-kelompok elit seperti Illuminati. Nah, kenapa ya teori konspirasi ini bisa begitu populer? Salah satu alasannya adalah karena dalam sejarah, banyak orang Yahudi yang berhasil dalam bidang keuangan, politik, dan media. Contohnya, kita sering mendengar nama keluarga Rothschild. Keluarga ini dikenal sebagai salah satu keluarga Yahudi terkaya yang berpengaruh di Eropa. Sejak abad ke-18, mereka sudah membangun kekaisaran finansial yang meluas ke berbagai negara. Rothschild seringkali jadi contoh bagi para pendukung teori konspirasi untuk menunjukkan bahwa ada kelompok Yahudi yang diduga mengendalikan ekonomi dunia. Namun, mengaitkan keberhasilan individu atau keluarga seperti Rothschild dengan rencana besar Zionisme untuk menguasai dunia sering dianggap sebagai klaim yang berlebihan atau tidak berdasar. Banyak orang yang berpendapat bahwa kesuksesan ekonomi dan politik yang dicapai oleh sejumlah tokoh Yahudi seringkali digunakan untuk membenarkan narasi yang lebih besar tentang konspirasi global. Padahal banyak dari klaim-klaim ini tidak memiliki bukti konkret atau cenderung hanya spekulatif. Selain faktor sejarah dan kesuksesan individu tertentu, teori konspirasi Zionisme seringkali muncul bertepatan dengan peristiwa besar di dunia. Coba deh, setiap kali ada krisis, perang, atau perubahan politik yang signifikan, pasti ada saja orang yang mencari penjelasan sederhana untuk menjelaskan semua kekacauan ini. Misalnya, setelah peristiwa besar seperti Perang Dunia, krisis ekonomi, atau konflik di Timur Tengah, banyak yang mencari-cari hubungan antara semua kejadian ini. Teori konspirasi Zionisme seringkali menawarkan narasi yang menarik, meskipun kenyataannya jauh lebih rumit. Yang menarik, teori ini juga sering terhubung dengan kepercayaan agama, terutama dalam konteks akhir zaman yang melibatkan sosok Dajjal dan Imam Mahdi.
Bagi sebagian umat Islam, teori konspirasi ini menganggap bahwa Zionisme bukan sekedar gerakan politik, tapi juga bagian dari skenario besar yang mengarah pada kedatangan Dajjal. Dajjal sendiri digambarkan sebagai sosok jahat yang muncul menjelang hari kiamat, memimpin upaya untuk menguasai dunia, menyebar fitnah, dan menyesatkan manusia. Dalam pandangan ini, banyak yang menghubungkan tentang gerakan Zionisme dengan kemunculan Dajjal, beranggapan bahwa negara Israel dan dukungan internasional terhadapnya adalah langkah awal dalam mempersiapkan kedatangan Dajjal. Ada yang percaya bahwa tujuan Zionisme adalah menciptakan dunia yang penuh ketidakadilan dan penderitaan, yang pada akhirnya akan dipimpin oleh Dajjal. Menurut mereka, orang-orang di balik Zionisme sedang menyiapkan panggung untuk pemerintahan global Dajjal, di mana semua orang akan dipaksa untuk tunduk terhadap pengaruhnya. Namun, di titik tertentu, umat Islam meyakini bahwa kedatangan Dajjal akan dihadapi oleh sosok penyelamat yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Dia diharapkan muncul di saat-saat kritis untuk membela kebenaran dan melawan kekuatan jahat di dunia. Bersama Nabi Isa, Imam Mahdi diperkirakan akan menghancurkan Dajjal dan mengakhiri pengaruhnya yang mengganggu. Dalam beberapa versi teori konspirasi, ada yang mengaitkan perjuangan antara Zionisme dan umat Islam dalam pertarungan akhir zaman ini. Dalam pandangan ini, Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersatu untuk mengalahkan Dajjal dan membawa kembali kedamaian di bumi. Zionisme dalam konteks ini dianggap sebagai alat untuk membantu Dajjal dalam menundukkan dunia sebelum pertempuran besar itu terjadi. Tapi perlu diingat bahwa pandangan-pandangan ini sangat kontroversial dan tidak selalu didukung oleh bukti yang kuat. Banyak orang, termasuk akademisi dan sejarawan, yang menolak teori-teori konspirasi ini. Mereka berpendapat bahwa teori seperti ini malah justru memperkuat stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu, sekaligus mengabaikan betapa kompleksnya sejarah dan politik yang sebenarnya. Oke, di sini kita perlu berhati-hati. Meskipun ada beberapa orang atau kelompok yang mungkin menyalahgunakan Zionisme untuk kepentingan politik tertentu, kita harus ingat bahwa banyak teori konspirasi seperti ini seringkali berakar dari informasi yang tidak akurat atau bahkan palsu. Contohnya, protokol para tetua Zion yang jadi dasar banyak teori konspirasi sudah terbukti sebagai dokumen palsu. Ini berarti banyak teori yang berputar di sekitarnya juga diragukan kebenarannya. Jadi penting banget untuk kita selalu kritis dan mencari informasi yang valid sebelum menyimpulkan sesuatu. Jangan sampai terjebak dalam narasi yang tidak berdasar. Jadi teman-teman, saat kita membahas tentang teori konspirasi dan Zionisme, penting banget untuk melihat fakta-fakta dengan objektif. Kita juga harus berhati-hati dengan klaim yang tidak memiliki bukti yang kuat. Emang dunia politik dan ekonomi ini rumit. Ada banyak kepentingan yang bermain di balik layar. Tapi menyederhanakan semuanya jadi teori tentang penguasa dunia oleh satu kelompok bisa bikin kita kehilangan gambaran yang lebih kompleks. Nah, menurut kalian gimana? Apakah teori konspirasi tentang Zionisme ini masuk akal atau ada sisi lain yang masih perlu kita gali? Kalau ada pendapat, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.